Allah. Selanjutnya kajian kita fikih ya. Yang punya dan bawa kitabnya yang kitab Fathul Qorib halaman 153 baris ketiga dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang bepergian, safaron, dengan bepergian, tawilan, yang jauh. Sebenarnya panjang, tawilan itu panjang. Iya, kalau jauh baidun, tapi di sini ininya dengan jauh ya. Ada terus-terusan. Iya, mubahan, yang dibolehkan. Ayat jemaah, untuk mengumpulkan atau menjamak. Ya, salat bayna salatai zuhri, antara dua salat zuhur, wal asri, dan asar. Takdiman, dengan jamak takdim, wa takhiron, dan jamak takhir. Wa huwa, dan itulah makna qaulihi, arti perkataan musannif, fi waqti ayyima, pada waktu yang mana saja syaa ia mau. Wa ayya jemaah, dan boleh ataupun untuk menjamak, boleh untuk menjamak musafir mana tadi. Baina sholatil maghribi, antara dua sholat maghrib, wal isya'i, dan isya. Takdiman, dengan jamak takdim, wa takhiron, dan jamak takhir. Wa huwa, dan yaitu mana qaulihi, ialah mana perkataan musannif, fi waqti ayyima, pada waktu atau di waktu yang mana saja saat ia mau. Oke, jadi setelah kemarin kita kaji tentang qasar, nah sebagai paket adalah jamak juga, walaupun nggak identik orang qasar itu mesti jamak, atau sebaliknya orang jamak itu kudu qasar. Jadi seandainya salah satunya nggak apa-apa, bahkan kedua-duanya enggak juga nggak masalah, walaupun dia lagi musafir, karena dasar hukumnya boleh gitu. Tapi kan kapan lagi ya, kalau bukan lagi gitu kan nggak boleh, kita nantinya nggak bisa ngamalin ilmu ya gitu ya. Nah, ingat ya, kalau qasar mah itu meringkas dari 4 menjadi 2. Cuma itu aja, nggak boleh yang 3 mah di qasar. Apalagi yang 2. Apalagi yang 2 ya. Nah, kalau jamak mah itu dikumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Itu pun harus sesuai aturan. Artinya masing-masing ada pasangannya. Ya, kalau maghrib dengan isya, kalau dulu dengan asar. Jadi nggak bisa, katanya mah apa asarnya mau dekat ke maghrib aja bisa makan gampang, belakangan juga lama ya waktunya ya, nggak bisa begitu. Nah, termasuk subuh tuh nggak boleh dijamak. Gitu ya. Yang untuk lebih jelasnya
apa hukumnya dan bagaimana prakteknya nih ya. Wa yajuzu tadi, dan boleh lil musafiri bagi orang musafir safaron dengan perjalanan tawilan yang panjang, bahkan yang dibolehkan perjalanan itu ayat untuk menjamak baina sholat maghribi antara dua sholat juga maksudnya asar dan asar. Takdiman baik itu jamak takdim wa takhiran maupun jamak takhir. Jadi boleh bagi orang musafir. Artinya musafir itu bukan yang suka minta-minta. Kan kita kalau musafir lagi suka minta-minta itu ya musafir. Padahal mah yang boleh orang musafir itu bahkan termasuk musaik zakat gitu ya kalau memang dia. Tapi di sini maksudnya memang dalam perjalanan. Perjalanan juga nggak asal aja. Artinya yang udah jauh yang memenuhi syarat. Yang kemarin di dalam Qasar dijelaskan yaitu minimal 81 km ya. Minimal itu. Juga perjalanannya nih enggak asal panjang aja, enggak asal jauh aja, tapi perjalanan yang dibolehkan. Artinya bukan maksiat, ya sekurang-kurangnya mubah. Kemarin kan di Qasar itu udah dijelasin ya. Perjalanan yang mubah itu contohnya dagang. Nah perjalanan yang sunnah itu silaturahmi. Dan perjalanan yang wajib itu bayar utang warnanya. Itu pokoknya mah minimal mubah, apalagi wajib mah asal jangan maksiat itu aja. Itu yang nggak diboleh. Jadi yang diboleh untuk jamak qasar juga, untuk jamak juga sebagaimana qasar itu perjalanannya yang memang dibolehkan, artinya bukan maksiat. Nah, apa yang dibolehin? Yaitu menjamak dua sholat dalam satu waktu pastinya ya, yakni antara zuhur dan asar. Nah ini mah mau jamaknya jamak takdim, artinya dipakai waktu yang pertama, atau jamak takhir, berarti dipakai waktu yang kedua. Ya pokoknya mah kalau jamak takdim mah antara zuhur dengan asar, berarti dikerjainnya di zuhur. Kalau jamak takhir berarti dikerjainnya di asar gitu aja. Sebagaimana di takdim kan dahulu, kalau takhir kan belakangan. Makanya tadi kalau jamak takhir, kalau jamak takdim antara zuhur dan asar berarti dikerjainnya di waktu zuhur. Nah kalau jamak takhir berarti dikerjainnya di asar. Nah, inilah sebagai maksud daripada makna perkataan musannif ya, Syekh Suja di dalam matanya bahwa ngerjainnya mah itu mah mau di waktu mana aja yang dia mau, asal tadi sesuai. Kalau memang di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir namanya jamak takhir gitu aja. Kemudian wahai jemaah, boleh juga nih bagi musafir, sama tadi syaratnya dengan perjalanannya yang jauh, dan boleh untuk menjamak antara dua sholat maghrib dan isya. Jadi pasangan itu kalau zuhur dengan asar, kalau maghribnya dengan isya. Nah sama ini juga mau jamak takdim atau jamak takhir. Berarti kalau jamak takdim dikerjainnya di waktu maghrib, kalau jamak takhir dikerjainnya di waktu isya gitu aja. Nah inilah sesuai dengan mana perkataan musannif juga fi waqti ayyisa, yaitu pada waktu mana saja yang dikehendaki. Artinya kalau memang dia itu sempatnya, luangnya, senggangnya di waktu pertama, ya berarti namanya jamak takdim. Kalau memang dia leluasanya sempatnya di waktu yang kedua, jamak takhir gitu aja, proporsional aja gitu. Ya nah itulah maksud daripada jamak ya, baik jamak takhir, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Namun tangga ya, bawa tangga belum cukup tuh.
hanya baru tahu bahwa sholat itu boleh dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kalau dia itu belum tahu syarat-syaratnya, makanya inilah ya yang istilahnya nggak boleh diasal jamak aja gitu. Artinya belum tahu syarat-syaratnya. Makanya di sini dijelaskan apa aja syaratnya, berapa dan apa aja ya. Baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, beda nih syaratnya, nggak sama. Wa syurutu jamak takdimi, dan syarat-syarat jamak takdim itu salah satu ada 3. Jadi untuk jamak takdim itu tadi baik kerjain asar di zuhur maupun isya di maghrib ya. Itu ada 3 nih. Ini yang harus tahu. Kalau nggak tahu, karena syarat itu penting, gimana kudu ada waktu ngejamak dan dia harus tahu ya. Makanya ketika nggak ada salah satunya ataupun nggak tahu sama sekali, itu nggak sah. Makanya kalau kita mau jamak itu kudu ngaji dulu gitu. Jadi syarat jamak takdim ada 3. Nah, mana diantaranya? Al-awalu, yang pertama ayabda'a ialah mulai bizuri dengan sholat zuhur qoblal asri, sebelum asar, wabil maghribi, dan memulai maksudnya dengan sholat maghrib qoblal isya'i, sebelum isya. Jadi yang pertama nih syarat jamak takdim nih yang dikerjakan di waktu awal tadi. Kalau antara zuhur dengan asar di zuhur, kalau antara maghrib dengan isya di maghrib ya. Itu kudu dimulai yang dikerjakannya sholat yang pertama dulu, yang punya waktu khususnya. Nah, baik itu kalau antara zuhur dengan asar atau zuhur ya. Kalau antara maghrib dengan isya atau isya gitu. Itu syarat yang harus ada ketika menjamak dan juga tahu. Nah, bagaimana kalau sebaliknya nih? Ya, bukannya udah tahu jamak takdim antara zuhur dengan asar, angkut asar dulu, antara maghrib dengan isya dulu ya. Nah, kalau akasa, maka jika mengerjakan sebaliknya, ka'ain bada'a, seperti ia memulai bil asri dengan sholat asar qabla zuhri, sebelum zuhur, masalah umpamanya lam yasiha, maka tidak sah jamak takdim. Tapi wayu'iduha, dan ia harus mengulanginya bada'a, sesudah sholat. In aroda, jika ia mau al jama, sholat jama atau ngajama sholat. Jadi kalau dibalik nih, yang bukannya tahu jamak takdim, bukannya zuhur dulu asar dulu, bukannya maghrib dulu isya dulu, di situ ya. Ia malah memulai asar dulu sebelum zuhur. Sama lah biasanya angguran bukan isya dulu, bukan maghrib dulu, malah isya dulu. Nah, makanya itu nggak sah itu jamaknya gitu ya. Nah, terus bagaimana nih kalau udah gitu ya? Kalau pengen sama atau kudu dibalikin lagi, sholat apa aja? Sholat isya yang paling ini nih, supaya jamak takdim nih antara maghrib dengan isya. Kan mestinya tadi maghrib dulu, ini dikerjain isya dulu. Iya. Habis isya baru maghrib tuh. Nah, itu kan nggak sah. Tapi kalau isyanya diulangin lagi boleh. Gitu. Tapi ntar paling yang rumit itu kan yang namanya jamak mah sebenarnya mah
niatnya cuma di sholat yang pertama gitu ya. Iya. Nah, itu kalau memang dia di sholat keduanya diniatin jamak, bisa jadi memang sah. Tapi kalau memang sholat yang keduanya nggak diniatin jamak, bisa jadi nggak sah juga walaupun bilangin gitu. Iya. Iya. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua niatul jami ialah niat jamak awal sholati, pada awal sholat al-ula yang pertama. Jadi yang kedua ini syarat jamak takdim khususnya yang harus tahu dan ada ketika ngejamak sholat itu kudu niat jamak di awal sholat yang pertama. Berarti tadi kalau antara Johor dengan asar di sholat Johor. Kalau antara maghrib dengan isya berarti di maghrib gitu ya. Dan di awalnya maksudnya gimana? Di sini jelasin. Bi antaktarina, bi antuktarona ya. Yani dibarengi dengan cara dibarengkan. Niatul jami, niat jamak bitaharrumiha dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Jadi maksudnya niat di waktu yang pertama itu di sholat yang pertama seperti ini contohnya. Antara Johor dengan asar katanya. Usolli fardhu zuhri, kalau nggak dikosor mah arba rakaat biasa. Kalau di kosor mah rakaat ini ya. Rakaat ini kosor. Iya. Majmu'an ilaihil asru itu. Ya, kalau mau berjamaah makmuman. Lillahi ta'ala Allah. Itu yang jelas mah ada majmu'an ilaihil asrunya. Yang dimaksudkan dengan niat jamaah di situ tuh. Iya, majmu'an ilaihil asru. Ya kalau antara maghrib dengan isya mah majmu'an ilaihil isya gitu ya. Dan itu begitu takbiratul ihram sebagai masuk tuh. Jadi biasa pertama usolli fardhu maghrib, usolli fardhu zuhri, arba'ah. Kalau nggak dikosor mah ya, kalau dikosor mah rakaat ini pokoknya majmu'an ilaihil asru. Kalau berjamaah mah makmuman. Allah masuk tuh yang tadi kita usolli artinya ya. Begitu beres baru bar kayak sholat biasa. Nah itu hanya di sholat yang pertama. Adapun kalau sholat keduanya mah nggak usah, jadi sholat keduanya boleh cukup. Kalau memang tinggal asarnya, itu biasa aja. Usolli fardhul asri arba rakaatin gitu ya. Kalau nggak dikosor, ya kalau dikosor rakaat ini udah makmuman lillahi ta'ala, udah nggak pakai majuan nggak apa-apa. Yang penting sholat pertama gitu ya. Nah, antara maghrib dengan isya juga sama. Yang isya mah nggak kudu dinasti jamak. Karena yang disyaratkan juga sholat yang pertama. Ini kan kalau di Quran semua ada ya. Benar nggak? Baik di sholat yang pertama maupun yang kedua itu ada semua majmuannya. Nah bahkan nanti ketika jamak takhir itu niatnya bukan di waktu yang pertama tapi di sholat. Bahkan kedua-duanya gitu ya. Enten yang lebih jelas. Jadi itu tuh niat jamaknya dibarengin dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Kalau antara zuhur dengan asar berarti di zuhurnya. Kalau antara maghrib dengan isya berarti di sholat maghribnya. Nah bagaimana nih kalau niatnya diduluin nih atas takbiratul ihram atau dibelakangin ya dari salam dari sholat yang pertama. Nah di sini fala yakfi, maka tidak cukup mentakdimuha, mendahulukan niatnya ya niat di sini maksudnya bukan takbiratul ya, mendahulukan niatnya ala tahrumi kepada atau atas takbiratul ihram wala tahiruha, dan juga tidak cukup mengakhirkan niat itu anis salami dari salam minal ula sholat yang pertama. Maka
karena tadi dasarnya itu harus bareng niat itu di takbiratul ihram salat yang pertama ya, makanya nggak sah. Kalau niat jama itu sebagaimana jama takhir nanti ya, niatnya sebelum takbiratul ihram. Contoh, kan kalau jama takhir nanti niatnya bukan di sholat, sebenarnya bukan. Contohnya dia, lah mau di jama sholat mau di jama aja, ceritanya gitu. Jadi sebelum sholat, sebelum usolli, bahkan sebelum takbiratul ihram, dia udah gertak di hati untuk ngejama sholat. Iya diniatin tuh ya. Katakan, iya, karena jama takbir, dia kerjanya pasti zuhur dulu atau maghrib dulu. Tuh, dia sebelum sholat zuhur atau maghrib, ya, dia udah niat dulu bahwa katanya sholat di jama. Nah, ketika dia sholat zuhurnya dan maghribnya, zuhur sebagai jamak asar, terus maghrib di jamak isya, nggak diniatin. Nah, itu nggak cukup. Oh, ya. Bahkan diakhirkan dari salam sholat yang pertama. Enggak benar di awal mah ya, sebelumnya sholat itu enggak niat. Barang udah beres sholat yang pertama nih, ya, dia itu baru diniatin jama. Katakan di sholat yang keduanya dia diniatin jama, tetap nggak sah. Jadi di sholat pertamanya mah dia nggak niat jama. Antara zuhur dengan asar, bukan di zuhurnya niatnya, di asarnya. Iya, bisa jadi. Antara maghrib dengan isya, bukan di maghribnya, di isyanya niat jamanya. Nah, itu nggak cukup, nggak sah berarti. Jadi pokoknya mah nggak boleh sebelumnya sholat zuhur kalau di jamanya zuhur dengan asar. Nggak boleh sesudahnya sholat zuhur gitu aja ya. Walaupun di sholat yang asarnya. Termasuk tadi kalau jam antara maghrib ini sama, nggak boleh sebelumnya sholat maghribnya, nggak boleh juga sudah sholat maghribnya, walaupun itu niatnya di sholat isyanya, gitu ya. Tetap nggak sah itu. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah nih, wata juzu dan boleh fi asnaiha, ya. Tajudu dan boleh niat jama biasnai di tengah-tengah sholat al-azhari menurut kaul yang johir ya. Jadi kalau niatnya di tengah-tengah mah boleh mesin ini, walaupun utamanya tetap dasarnya mah tadi kudu di awal ya. Jadi bareng dengan takbiratul ihram. Nah ini mah nih waktu takbiratul ihram nggak niat tadinya, ya saja. Kalau ngejama sholat zuhur sama maghrib sama asar mah biasanya usolli pada juri arba. Kalau nggak dikosor ya, kalau kosor banyak arba rokaat musabil kiblati. Itu dong nggak pakai majmuan ilayal zuhur nggak. Barang tengah-tengah sholat, dalam perjalanan sayang ini, lah diniatin jama aja, boleh mas itu. Oh. Di pertengahan. Di pertengahan, yang penting masih sholat yang pertama tapinya ya, masih sholat. Iya gitu. Iya, tengah gitu ya. Kalau di kosor mau baru 1 rakaat begitu ya, kita aja. Ya. Buat niat jadi. Kenapa? Buat niatnya. Enggak, bukan rubah niat, jadi tambahin. Nambah itu. Nambah gitu ya. Yang tadinya enggak dilihat di jama sekarang bisa nambah niat jama doang. Jadi iya dalam hati aja. Jadi kan tadi pertama cuma usolli pada zuhri banyak ya. Arba rokaat kalau nggak dikosor. Kalau kosor mah rokaat ini banyak. Mustampilan kiblati ya. Biasanya begitu seperti sholat biasa dah. Barang begitu di tengah-tengah. Ini dalam perjalanan. Dah diniatin jama. Gitu. Jadi gitu. Mulai jamak langsung. Iya di hati gitu aja ya. Jadi nggak usah dari semua lagi gitu. Nggak usah ya gitu. Malah batal karena. Cukup diniatin jama, maksudnya ya johor itu apa namanya asar di jamak johor gitu ya, ataupun bisa. Pas ingat. Iya, kasus jangan ngomong gitu ya, di hati ya. Kalau ngomong mah tuh batal. Iya. Untung saya nggak ngomong, sama aja nggak ngomong, nggak bilangin doang gitu ya. Iya. Itu syarat yang kedua. Kemudian wasal isu dan yang ketiganya al-mualatu ialah berturut-turut. Sebenarnya sambung menyambung di sini ya.
Kalau berturut itu tartib. Ya kalau bicara berturut itu tadi udah jelas di awal itu tadi ya. Dulu pas sholat yang pertama baru kedua kan ya. Ini sambut, maksudnya sambung menyambung. Bainal ula antara sholat yang pertama wasaniyati dan ya sholat yang kedua. Jadi syarat yang ketiga dan yang terakhir nih ketika jamak takdim ya, itu kudu sambung menyambung antara sholat yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya gimana sih? Nih, takut kurang jelas. Di sini dijelasin. Nih kalau menurut ngaji usul fikih mah taswiriyah ya. Bi allayatula yakni tuh apa namanya dengan umpama tidak lama al-faslu kepisah bainahuma di antara keduanya. Jadi ini apa namanya maksud daripada harus sambung menyambung antara sholat yang pertama dengan kedua, seperti kalau jamak Johor dengan asar, Johor dengan asar nggak boleh kepisah lama. Kalau jamaknya maghrib dengan isya, maghrib dengan isya nggak boleh kepisah lama gitu. Jadi jangan lama-lama. Ya pokoknya mah sekitar menurut adat itu sebentar ya masih boleh gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana kebiasaan? Kalau banyak baru dia habis itu cuma istighfar 3 kali. Nah itu masih dianggap sebentar. Tapi kalau seandainya udah keluar, udah ngobrol, apalagi ngopi, ngerokoknya Krakatau lagi ya, udah sableng itu urusan. Sama Pak Nuri. Nah, bagaimana nih kalau selama nih? Apakah pisahnya? Pak Intola, kalau panjang atau lama kepisahnya urutan menurut adat, walau biutrin walaupun sekalipun dengan ujur kanaumin seperti tidur wajaba maka wajib tahhiru sholati mengakhirkan sholat asaniyati yang kedua ila waktiha pada sampai waktunya. Jadi kalau memang kepisahnya udah lama nih ya, menurut kebiasaan ya kira-kira tuh kalau segitu lama itu pokoknya adat kebiasaannya. Nah itu tetap wajib kudu mengakhirkan sholat yang kedua kepada waktunya. Artinya bagaimana? Jadi nggak boleh nggak boleh dijamak. Gitu ya. Kan jamak takdim ceritanya nih. Dia udah sholat Johor padahal mau dijamak kasar, atau dia udah sholat maghrib padahal mau dijamak dengan isya. Bukan buru-buru dia sholat yang kedua seperti kalau Johor mata di kasar, kalau antara maghrib maka isya gitu ya. Malah dia nyantai-nyantai tadi lah bahasanya ya, malah ngopi apalagi ngerokok Krakatau mah gitu ya. Nah maka itu wajib mengakhirkan sholat yang kedua kepada waktunya. Berarti itu udah nggak sah jamaknya, itu udah nggak jadi jamak gitu, zuhur doang ataupun umpamanya maghrib doang gitu. Paham? Jelas? Nah bagaimana kalau kepisah ini mah karena ujur nih tadi, walau diutrin kanawin, walaupun kepisahnya karena ujur seperti ketiduran. Umpamanya sholatnya sendiri kalau berjam mungkin enggak ya. Ini mah karena sendiri nih, saking ngantuknya tadi. Habis sholat yang pertama gitu, waktu lu salam lu udah ngantuk atau sendiri kan ya. Kadang-kadang kita baca tasawuf juga ngantuk mah susah ya. Barang begitu baru juga assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Udah beres sholat bersama tuh. Karena saking ngantuk ini selama begini tuh. Ya, ketiduran. Ada kali 3 jam tidur. Atletnya masih ketahuan ya. Iya. Nah, itu tetap ya wajib. Terus bagaimana tuh kalau itu sholat yang pertama kan tadi udah diniatin jamak. Tapi kok sholat yang keduanya pada waktunya gitu ya. Itu sah nggak sholat yang pertamanya? Sah. Karena dasar hukumnya jamak. Jadi walaupun di situ udah diniatin jamak, ya kemudian nggak dipraktekkan gitu.
gitu ya, nggak dipakai, nggak, karena sholat yang keduanya nggak buru-buru dikerjain, nah, itu tetap jadi gitu. Tapi karena memang di situ tadi terpisah dengan tidur sekalipun, makanya sholat yang keduanya seperti asar dan isanya itu nanti ubayakan pada waktunya. Dengan kata lain berarti udah nggak boleh jamak gitu aja, udah nggak jadi jamak. Sholat biasa berarti yang kedua. Iya, gitu aja. Enggak kodok. Enggak, kalau ada asal bukan asal hubungannya. Oh, kan yang jamak takdim. Kan jamak takdim kan? Iya, jamak takdim. Ya kan sholat asarnya di waktunya nanti. Sholat isanya juga di waktunya. Kan itu mengerjain di waktu zuhur atau maghrib. Ya tujuannya sih kan sholat asar mau ditarik ke zuhur, sholat isya mau ditarik ke asar, ke maghrib. Sholat lahir. Tadi bentar nih belum beres gitu ya. Iya, ini takdim dulu. Ya. Nah, bagaimana nih kalau kepisahnya sebentar? Tadilah hanya sekedar istighfar rupanya gitu ya. Atau dia sayang katanya kan kalau habis sholat ini nih apa? Kalau habis sholat kita umpamanya baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kan itu pahalanya seperti haji udah umroh ya. Ya bahkan seperti orang sedekah segala apa gitu ya. Nah, walaya dulu enggak madarat dan tidak madarat fil mualati dalam sambung menyambung bainahuma antara kedua sholat pasun ya oleh kepisah yasirun yang sedikit arupan menurut adat. Jadi kalau memang kepisahnya sebentar mah ya nggak apa-apa, itu tadi dasarnya hanya sekedar istighfar doang gitu ya. Ya, makanya memang yang bagusnya mah tetap jangan. Makanya kalau biasa seorang orang sholat jamak takdim mah biasanya habis sholat yang pertama langsung komat lagi gitu ya. Gitu biasanya langsung ya. Apanya? Iya, nanti terakhir gitu aja begitu ya. Nah itu kalau jamak takdim. Nah sekarang jamak tahir nih. Wa amma jamu tahiri, dan adapun jamak tahir ya atau sholat jamak tahir fayajibu maka itu wajib padanya ayakuna keadaannya biniatil jami dengan niat jamak. Tuh, jadi kalau jamak tahir mah nih berarti dikerjainnya kalau antara johor dengan asar mah di asar, kalau antara maghrib dengan isya mah di isya nih. Ya, ini namanya jamak tahir. Nah itu mah wajib niatnya, niat jamaknya ya. Tetap wajib sama sebagaimana tadi jamak takdim. Jadi sama-sama tetap niat mah mau jamak takdim mau jamak tahir tetap wajib. Tapi nih caranya nih bagaimana niatnya? Watakunu nih dan ada niatu niat hadhihi sholat itu di waktil ula di waktu pertama. Tuh awas nih, bukan di sholat pertama. Ini waktu masuk. Apalagi kedua. Tapi di waktu pertama. Waktu masuk. Belum ya di waktu sholat pertama ya. Contoh gini, bukan di sholat di waktu pertama. Contoh. Umpamanya nih, dia mau jamak antara zuhur dengan asar dengan jamak tahir. Nah begitu dur zuhur, di situ dipasang niat. Bagaimana niatnya? Kalau bahasa Indonesia gini, niat saya mengakhirkan sholat zuhur ke asar untuk dijamak gitu ya. Jadi nggak sholat. Jadi sebelumnya bukan di sholat ya. Iya, kalau di perukunan jalanan dong. Iya, kan kalau di perukunan di sholatnya kan. Di tol kan doa. Iya, udah ya. Jadi bukan di sholatnya, bukan di waktu masuknya. Waktu masuk. Gitu. Yang pertama. Begitu ya. Bukan di sholat. Ini nih yang kadang-kadang orang nih. Berarti kayaknya kayak azam gitu kan. Iya, benar kurang lebih gitu kayak azam ya. Itu. Tapi kan itu mah karena udah di waktu itu, udah waktu termasuk gitu ya. Jadi walaupun bukan waktu pelaksanaan sholat, tapi udah termasuk ada sholat waktu sholat itu seperti tadi waktu sholat zuhur berarti kan karena bakal di asar berarti udah waktu tuh gitu ya. Iya gitu aja. Itu asal udah waktu zuhur ya atau udah waktu maghrib. Bukan waktu di niatnya, bukan waktu di zuhur ya. Bisa kalau jamak takhir ya. Iya.
Berarti niatnya pas waktu di asar. Tapi Di sebelum zuhur. Di juhur saya, ya, di juhur pertama. bukan di asar. Di waktu pertama, di waktu sholat pertama ya. Berarti zuhur. Ya, berarti di sholat zuhur nih, berarti. Iya, gitu ya. Sebelum zuhur. Iya. Enggak, Ya, di udah waktu masuk juhurnya, zuhur. bukan sebelum juhur. Masuk zuhur. Kalau sebelum waktu juhur mah tetap nggak boleh juga sama ya. Nah. Jadi di Waktu waktu masuk. pertama itu di waktu sholat juhur, gitu aja ya. Gitu. Nah, itu boleh dari awal waktu begitu juhur pasang niat saya mengakhirkan sholat juhur ke asar untuk dijama keduanya. Itu yang lebih ini mari kita tause gitu deh. Nawa itu tahirul zuhri ilal asri li ajma bainahuma gitu ya. Ada gitu ya. Jadi niat saya mengakhirkan sholat juhur ke asar tujuan untuk dijama keduanya gitu ya. Boleh juga sih, boleh ya. Niat saya menjama sholat zuhur ke asar boleh gitu ya. Ya simple begitu emang ya, boleh. Gitu ya. Begitu. Gitu ya. Jadi boleh dari awal, boleh di tengah-tengah waktu boleh. Jadi kondisional aja sesempatnya kita nih, sesuai ujian kita nih kira-kira nih. Kalau di jama takdim mah ini kayaknya repot ya. Tapi jangan diniat dulu lah, takut ntar begitu udah diniatin jama takdim ternyata ada waktu gitu ya. Ya walaupun nggak masalah sih, walaupun tadinya udah diniatin jama takdim ternyata ada kesempatan untuk sholat ya, itu jadi batal sholat jama takdim. Apa niat jama takdim nggak apa-apa ya gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bukan berarti kalau udah kalau udah diniatin jama takhir harus saja, enggak juga gitu aja. Iya saja. Iya, Ya, kondisional. gitu aja ya. Kondisional. Nah, jadi boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, bahkan di akhir waktu juga boleh. Asal nih, wa yajuju boleh tahiruha mengakhirkan niat illa ayabqiya sampai tersisa ya minal wakti ula dari waktu sholat yang pertama zaman lau tudiat jikalau dimulai sembahyang padanya kanat maka ada sholat itu adaan sebagai tunai, sebagai ada gitu ya. Jadi walaupun di akhir juga boleh, asal apa masih tersiksa waktu sholat. Kalau dikerjakan nih sholat yang pertama itu masih dianggap sebagai tunai karena nggak keluar waktu. Katakanlah gini, pokoknya nih kira-kira kejawab ke asar ya, sekitar sholat zuhur biasanya berapa menit? Katakan 10 menit ya. Ini ada waktu 10 menit lagi ke asar, boleh masih. Atau ke isya 10 menit lagi, boleh. Jadi nggak mesti di awal atau di tengah, di akhir juga boleh, asal jangan sampai keburu masuk asar atau isya. Ya, waktu yang kedua. Ya kalau udah kena masuk asar atau isya mah ya memang sholat isyanya mah kena di waktunya, tapi ini sholat maghribnya dan sholat zuhurnya kena dosa, itu kodo, kena kodo ya gitu. Kodo. Ya, dan dosa tetap itu dianggapnya karena bukan ujur itu ya gitu, walaupun dalam perjalanan itu. Jadi ya diperkirakan diakhirkan ini masih boleh sekira kalau waktu itu bisa untuk ngerjain sholat zuhurnya atau sholat maghribnya gitu aja. Jadi jama takdim nih jadinya. Enggak, tetap jama takhir. Cuma niatnya di waktu yang pertama. Nah, misalnya kalau di waktu misalnya sudah 10 menit atau 15 menit dia masih bisa mengerjakan sholat di awal waktu. Misalnya di zuhur asar nih, kita kerjain sholat zuhur bisa nggak tuh? Di akhir waktu nih, di akhir waktu. Berarti nggak jama. Enggak jama itu. Jam akhir. Iya. Tapi dosa sholat al-johornya kelewati ya, nggak diniatin jama gitu ya, ntar ya. Begitu. Iya, sebenarnya mah kan awalnya tadi sholat itu mau dijama silakan, nggak juga nggak masalah kan ya, karena dasar hukumnya boleh-boleh aja. Tapi kan alangkah baiknya kita kapan lagi ngamalin gitu ya. Makanya harus tahu ilmunya di itu tuh. Jadi intinya kalau memang itu udah walaupun tadi dasarnya niat jama takhir itu ada di waktu pertama ingat ya. Itu harus dipahami itu di waktu pertama. Ini boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, bahkan boleh di akhir waktu, asal akhir waktu itu masih cukup kalau untuk kerjain sholat zuhur atau maghrib. Paham? Gitu. Berarti katakanlah sisa 10 menit lagi, itu masih boleh. Boleh niat maksudnya. Niat di situ, niat saya mengakhirkan sholat zuhur ke asar, niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke isya untuk dijama keduanya gitu. Jadi nanti sholat zuhurnya itu
apa namanya, nggak dianggap kita melalaikan waktu, enggak, lebih itu mah bukan ya. Jadi kayaknya pas waktu di asar. Ya, Di asar jelas ya. ya, itu makanya jamak takhir kan ceritanya gitu ya, gitu ya. Nah gitu. Iya. Nah terus nih bagaimana nih kalau masalah pelaksanaannya, apakah sama dengan jamak takhir tadi yang artinya kudu tartib ya, bahkan kudu mualat ya, di jamak takdim tadi kudu tartib ya, bahkan kudu mualat ya. Iya. Nah wala yajibu, dan tidak wajib di jamak tahir, di jamak tahir mah tartibun tartib wala mualatun, bahkan mualat walenatul jam'i, dan tidak cukup juga, tidak wajib juga ala niat jama ala soi menurut konsep salah sati pada yang tiga itu. Jadi ini kalau masalah tartib, mualat dan niat jama di sholat kedua man ya, di sholat di jama takhir mah nggak wajib. Karena apa? Niatnya udah di waktu pertama tadi. Jadi begitu sholat mah nanti baik itu mah johornya atau asarnya atau maghrib atau isya udah seperti biasa aja. Nggak ada majmuan-majmuan kan itu. Iya. Makanya kalau emang ngasih itu mah, kalau memang kita nggak bimbing mendingan jamak takhir. Jadi di sholatnya udah nggak ada jamak lagi. Dan ketika kita nungtun mandu untuk jamak takhirnya ya, itu kan di luar waktu, di luar sholat kan. Jadi seperti gini kalau kita jalan ya, kalau kita rombongan nih, begitu katakan mau jaman nih zuhur sama asar ya, begitu waktu zuhur, nah udah, karena kita kayaknya nggak memungkinkan untuk sholat zuhur nih ya, karena lagi tanggung lah katakan, udah niat kita sama-sama ya, kita niat ya, ayo niat saya mengakhirkan sholat zuhur ke asar untuk dijama keduanya, ataupun langsung niat saya menjama sholat zuhur ke asar ya. Ya itu nggak usah disebutin jamak takdim, nggak, aku udah paham itu ya. Kalau guanya orang meniat jamak sholat zuhur ke asar, udah pasti jamak takhir gitu ya. Nah udah tuh. Dan ntar begitu waktu asar, sholat. Nah sholat, di sholatnya mah udah langsung aja. Usolli pada zuhri arba rokaatin atau rokaat ini ya, nggak ada majmuannya. Apalagi di sholat yang keduanya mah. Biasa berarti. Biasa seperti biasa, jadi enak tuh. Kalau kosron tetap. Kosron mah Tambahin, waktu tambahin kosron kemarin kan gitu ya. Kalau kosron mah tiap waktu, jadi tiap sholatnya gitu maksudnya ya. Gitu. Nah ini nih. Utamakan kan. Ya paham ya. Zuhur ke asar. Iya. Kerjain ke asarnya itu asar dulu apa maghrib apa zuhur dulu? Iya paham ya. Jadi kan ada yang mengatakan katanya itu yang punya waktu dulu ya. Iya. Ada juga yang mengatakan yang johor dulu lah katakan, atau maghrib dulu ya. Nah, ini dari kedua perbedaan sebagaimana prosedur dalam ngoluin sholat, baik itu karena ujur, ini kesana seperti kodo sebenarnya ya. Baik itu karena ujur maupun enggak, kan tetap kalau bukan karena ujur nih, orang itu sunnah ngadulin kodo dulu. Kalau karena ujur ya. Kalau enggak karena ujur, wajib kodo dulu. Contoh gini, contoh nih. Orang, umpamanya katakan nih, udah asar, bukan langsung sholat asar, malah dia umpamanya main bola atau anak muda ya, atau umpamanya kalau pulang kerja mah tanggung ya, itu bukan ujur. Perjalanan ini dari Jakarta kemarin bukan ujur ya, karena kejebak macet nggak terprediksi gitu. Tadi dianggapnya, lah keburu nih, paling 1 jam Jakarta gitu ya, ternyata enggak. Sampai maghrib waktu ini itu kan gak ujur tuh, itu ngodoinnya wajib asar dulu, kodo dulu, bukan Ketinggalan. yang ketinggalan waktu ya, gitu ya. Kali mau habis waktunya. Iya. Itu jadi ini kalau nggak tahu bisa jadi katanya kan kalau kita sholat asar dulu sayang berjamaah maghrib kan gitu ya, gitu kan. Itu tetap tuh. Kalau memang dia karena ujur aja itu sunnah tetap kodo dulu, berarti asar dulu. Apalagi kalau nggak ada ujur mah wajib kudu
Zuhur asar dulu tuh, qada dulu. Nah, dalam hal pelaksanaan jama juga tadi, walaupun boleh-boleh aja karena memang dia faktornya nggak dosa sebelumnya gitu ya. Baik mau yang punya waktu dulu ataupun sholat yang udah kelewat itu, nah tetap nih utamanya sebagaimana tadi dikiaskan ke qada sholat dalam pelaksanaan qadanya gitu ya. Ini afdolnya mah adalah sholat zuhur dulu, termasuk sholat maghrib dulu kalau di zamannya antara maghrib dengan isya. Nah baru yang keduanya sholat yang punya waktu gitu. Iya. Ya. Jadi di dalam sekali lagi di dalam sholat jama takhir mah nggak wajib yang namanya tartib berturut-turut sholat ya, nggak mesti ketika johor tuh nggak wajib sebenarnya enggak, tapi utamanya mah johor dulu baru isya baru asar, maghrib dulu baru isya gitu ya, utamanya gitu tuh, walaupun boleh-boleh dibalik gitu mah, dan nggak wajib mualat. Artinya dia mau walaupun habis sholat yang pertama mau ngopi dulu kan nggak apa-apa, bahkan ngerokok karena kata juga silakan aja. Iya, karena nggak wajib mualat enggak, gitu ya. Ya bahkan nggak wajib niat jama tuh, karena sekali lagi tadi namanya jama takhir mah niatnya bukan di sholat tapi di waktu Pertama masuk. pertama, gitu ya, paham ya? Jelas ya? Nah kalau udah jelas cukup lah, mudah-mudahan manfaat. Ya, bukan wajib tapi sunat. kenapa? Niat dalam sholat. Ya sunnah itu mah ya, wajib pisananya diniatin nggak masalah gitu ya. Wajib diniatin lagi di sholat, nggak apa-apa sih. Ya tapi sekali lagi kan prosedurnya tadi niatnya mah di luar sholat ya, maksudnya di waktu pertama gitu aja. Jadi intinya jama takhir itu harus di awal waktu. Ini adalah ilmu keringanan. Enggak, misalnya kita terlambat nih, misalnya dalam perjalanan tinggal 10 menit lagi. Kita udah niatkan jama takhir tuh. Iya. Niatkan jama takhir, tapi kerjain di jama takhir. Misalnya dari maghrib ke isya. Jadi kita sholatnya di waktu isya. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau di waktu maghrib kita ini selesai ya. Karena akhirnya maghrib. Kalau memang masih ada waktu buat dua sholat ya, walaupun udah ini sebenarnya masih mepet ya, makanya ketika mepet gitu udah dijadiin aja jama biar nggak dosa gitu. Iya begitu ya. Tapi untuk sholat isanya nggak masih di awal waktu, nggak, boleh-boleh aja. Penyetat sholat isanya kan katakan sekarang waktu jam 7 isya ya. Dia jama ketika pelaksanaannya nih jama takhir antara sholat maghrib dengan isya dikerjain jam 12 nggak masalah, nggak gitu ya. Iya, yang penting mah masih di waktu isya gitu ya nanti pelaksanaannya. Adapun niat mah tadi tetap di waktu sholat yang pertama. Kalau di zamannya antara zuhur dengan asar di waktu zuhur, kalau di zamannya maghrib dengan isya di waktu maghrib gitu ya. Ya udahlah. Ya. Bingung lagi. Ya, mudah-mudahan manfaat sekali lagi. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sahabati ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma la tarfa'u ilaina hajatana ilaihal rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal suntai kasir mubarakah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa najmin sawati nar wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah wa rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam jami'il alamin. Alhamdulillah. Kebanyakan jamaah